Unit Redmi 12C, kondisi masuk mati total. Penyebab matinya ini tidak diketahui, tapi kalau dibuka ini terlihat tanda airnya sudah berubah warna menjadi merah. Ini unit terkena air, ditekan power on, pada saat dicek pakai power supply ini tidak ada respons sama sekali. Untuk penanganannya, mari simak video berikut ini. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari NTT ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit Redmi 12C, kondisi masuk mati total, tidak ada respon kehidupan sama sekali. Ini di PC maupun di charging tidak ada respon sama sekali ya. Unit ini mati total. Untuk penyebabnya ini tidak diketahui. Saya bongkar langsung saja. Dan ini unit sudah dibongkar. Apakah sudah diservis kah sebelumnya ya? Saya bongkar terlebih dahulu untuk keseluruhan partnya. Ini bagian bawahnya juga sudah pada hilang baunya ya, hilang sebagian. Ini bagian depan belakang masih utuh, hanya saja ini mungkin dicongkel atau entah gimana ya. Kalau dilihat dari fisiknya ini hanya dibuka saja, belum diperbaiki. Dan ini di bagian atas headset ada tanda airnya sudah berubah warna menjadi warna merah, artinya ini kena cairan ya. Kalau berubah menjadi merah seperti ini, ada cairan yang masuk yang menyebabkan tanda airnya berubah menjadi merah. Unit ini dipastikan kena air ataupun terendam air hingga menyebabkan unit ini mati. Saya coba analisa dulu untuk kerusakan pastinya via arus power supply. Ini power supply saya pasang ke mainboard. Apakah ada short? Ini tidak ada short sebelum on ya, masih aman. Ini saya on kan dan ini tidak ada respon sama sekali ya. Ini kalau kasusnya di power supply tidak ada respon, menandakan bahwa ada beban setelah IC power ya. Biasanya kalau unit kerendam air, banyak endapan air yang menyebabkan komponen korosi di bagian primernya. Dan ini sudah saya analisa dan saya masuk ke tahap penanganan saja. Kita tangani, kita perbaiki unitnya, mudah-mudahan masih dapat bisa terselamatkan. Ini saya masuk ke tahap penanganan saja. Fokus perbaikan ini ada di arus P-main ya, yang mana dari hasil analisa tadi menunjukkan arus tidak ada respon sama sekali. Kalau di power supply menandakan ada komponen yang short setelah IC power, karena komponen short setelah IC power menyebabkan arus kerja tidak dapat bisa berjalan ya, karena terdapat komponen yang menyebabkan arusnya menjadi terhalang dikarenakan bermasalah. Maka dari itu ini perbaikan ada di blok area belakang. Indikasi terkena air terlihat. Ini area yang mengeluarkan tegangan tinggi, semuanya timbul korosi. Terlihat dari warnanya, ini ada putih-putih di kaki komponennya ya, dan di IC power juga ini ada. Ini airnya lumayan cukup banyak dikarenakan masuknya melalui lubang cover yang terdapat celah ya. Jadi airnya masuk melalui celah tersebut. Kalau di area yang tidak ada celahnya, air tidak dapat masuk karena terhalang ya.
Ini saya bersihkan korosinya menggunakan cairan thinner, dan ini saya mulai angkat IC powernya dan secara pelan saja, jangan terlalu tergesa-gesa ya. Nah, ini korosinya terlihat ada di pin IC power di bawah ya. Bersihkan sisa timah yang masih menempel sampai dengan benar-benar bersih. Jangan ada sisa timah yang masih menonjol. Untuk unit yang terkena air, kasusnya itu memang harus benar-benar teliti, apalagi air yang masuk kategori banyak ya, tidak tertumpu di satu titik. Jadi perbaikan mesti ekstra hati-hati. Ini saya lakukan pengukuran di komponen setelah IC power tadi diangkat, dan ini komponen yang saya curigai sebagai sumber masalah, karena pada saat diukur pakai skala buzzer ya, kedua pinnya ini berbunyi, artinya memang kapasitor ini short. Dan ini saya ukur sekali lagi dan ternyata memang benar, kutubnya ini hambatannya menjadi rendah ya. Untuk kapasitor tidak ada nilai hambatan, dia naik sedikit lalu turun, harusnya seperti itu. Ini bagian L yang saya cabut, dan ini aman karena sumber masalahnya ada di kapasitor tadi ya. Area ini tidak bermasalah, hanya saja tadi pada saat awal dibongkar terjadi korosi di area ini, jadi saya lakukan penanganan juga. Untuk berikutnya ini saya bersihkan IC power, tidak saya ganti karena ini korosinya hanya di beberapa pin, tidak menyeluruh ya, dan kakinya pun tidak ikut rusak. Jadi ini IC power saya anggap masih aman dan masih bisa digunakan. Untuk IC power ini dengan seri MT6358 PW ya. Ini berjenis MediaTek untuk SoC nya. Kalau di seri Redmi 12C ini unit kategori mid-range ya, atau kelas yang terendahnya di seri Redmi untuk tipe ini. Pasang secara perlahan. Untuk IC powernya pastikan pemasangan sudah presisi, dan lanjut rapihkan untuk komponen yang saya bongkar tadi ya. Ini L, tapi ini bukan induktor ya, ini L saja, ataupun komponen yang nilai hambatannya sangat kecil ya, ini di jumper juga bisa. Setelah semua komponen saya rapikan dan pengecekan di semua area ini sudah terlihat tidak ada masalah lagi, dan ini sumber masalahnya ada di caps kapasitor yang short tadi ya, di atas di samping IC power. Ini IC perbaikan ini masih berlanjut karena melihat soket ini mencurigakan karena terlihat ada hitam di pinggir. Ini jalur backlight ya yang korosi. Perbaikan di area sini mengharuskan, dikarenakan ini terjadi korosi, tidak akan mungkin unit bisa menyala dengan gambar yang normal ya kalau pin LCD ini mengalami korosi. Ini saya bersihkan terlebih dahulu sebelum nantinya ini saya solder ulang agar hambatan menjadi normal kembali. Berikan penanganan yang ekstra hati-hati. Soldering ulang di pin soket LCD ini sudah selesai ya. Ini pin terakhir. Ini ada 60 pin jumlah keseluruhannya. Ini sudah benar-benar
pressing. Kalau semuanya sudah rapi, artinya tidak ada lagi korosi di kaki ataupun di pin lainnya, perbaikan di area soket LCD ini sudah selesai. Dan ini di soket bagian PCB nya juga terdapat korosi. Perbaikan di area ini sama harus dilakukan juga. Ini saya rapikan, saya bersihkan korosi dan saya solder ulang. Dan perbaikan pun dirasa semua udah selesai. Lanjut uji kembali apakah masih ada kebocoran arus di power supply. Kita lihat saja. Oke, dan tadi setelah saya lakukan analisa, pengecekan dan sekaligus perbaikan ya di unit ini Redmi 12C, yang mana ini setelah saya dalami memang kemasukan air mengendap di area komponen di belakang ini, area IC power ya, yang mana terjadi full short di kapasitor, sehingga kalau di ampere meter dia tidak ada respon sama sekali. Penanganan yang saya lakukan di sini membersihkan area yang korosi. Setelah kaleng cover ini saya cabut, pengukuran di komponen kapasitor yang terkena korosi, ditemukan kapasitor caps ini yang sumber masalah. Sebelum melakukan pengukuran, saya bongkar untuk IC powernya ini karena terjadi korosi di bawahnya, jadi saya angkat lalu bersihkan dan pasang kembali, tidak saya ganti ya. Untuk area depan ini tidak saya lakukan perbaikan dikarenakan tidak ada bekas air yang masuk ke bagian depan, hanya di belakang saja yang terjadi endapan air yang sangat banyak. Perbaikan di kapasitor caps yang short dan pengecekan di komponen lainnya, tapi memang tidak ditemukan masalah di komponen lain. Dan berikut di soket ini, soket LCD yang saya perbaiki, dia terjadi korosi sehingga tidak terkoneksi dengan sempurna. Dan di soket fleksibel LCD nya juga ini saya lakukan perbaikannya, dampak dari korosi air yang masuk. Dan sekarang ini perbaikan sudah selesai, short sudah hilang, dan saya cek kembali arusnya via power supply karena tadi masuknya tidak ada respon ampere sama sekali ya. Sekarang ini saya uji lagi, saya pasang kembali arus power supply dan ini saya on kan. Nah, kalau di on kan dia sudah naik namun gantung ya, itu wajar untuk seri ini. Sekarang ampere sudah ada pergerakan, yang masuknya ini tidak ada respon sama sekali. Saya pasang ke LCD untuk memastikan apakah unit sudah dapat bisa menyalakan. Sekarang setelah perbaikan selesai ya, mesin sudah terpasang ke LCD, saya coba charging terlebih dahulu. Nah, ini saya charging, apakah dia menyala. Nah, sekarang ini logo minyak pun sudah muncul ya, artinya perbaikan sudah ada perubahan, yang mana unitnya masuk mati total, sekarang sudah dapat bisa di charging. Saya on kan, ini sudah timbul logo charging. Nah, ini sudah bisa on. Saya tunggu sampai dia masuk ke lock screen ataupun ke home screen. Ini sudah masuk ke lock screen ya, namun ini ada kunci layar. Ini harus dikonfirmasi dulu. Perbaikan sudah selesai ya, ini sudah bisa menyala kembali dengan perbaikan di area korosi block power yang menyebabkan unit ini mati total. Terjadi endapan air di komponen yang mengeluarkan tegangan tinggi di atas 3,7 volt, sehingga menyebabkan unit ini tidak dapat menyala sama sekali dan tidak ada respon di arus ampere meter. Perbaikan di sini fokus di satu titik aja, tidak kemana-mana karena air mengendap masuk melalui lubang-lubang yang terdapat di kaleng ini ya. Kalau di bagian RF ini nggak ada lubang, jadi air nggak masuk. Nah, ini melalui lubang ini sehingga airnya masuk ke dalam dan mengendap dan menyebabkan komponen terjadi arus singkat ataupun hubungan singkat dan tidak bisa hilang tanpa diperbaiki ya. Oke, ini unit sudah bisa menyala. Saya lengkapi dulu keseluruhan part, kita uji fungsinya apakah ada fungsi yang masih bermasalahkah. Kita lihat nanti setelah part semua terpasang. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya, namun sayang untuk polanya usernya lupa mungkin ya, jadi ini polanya tidak bisa dibuka, nanti saja oleh usernya dicoba di tempatnya karena ini unitnya sudah lama untuk posisi tidak bisa dinyalakannya ya. Saya uji saja sebisa mungkin yang bisa diuji tanpa membuka pola. Untuk charging ini normal, jaringan
4G keluar, WiFi bisa on, ini center nyala, Bluetooth nyala, untuk suara saya coba panggilan darurat ya. Nah, untuk earpiece normal, untuk speaker utama normal, 4G dan 4G sudah normal. Mungkin yang tidak saya cek hanya kameranya saja ya. Untuk kamera ini tidak bisa dicek. Mungkin seperti itu aja unit ini, perbaikan di area IC power yang mana terjadi pulse short akibat korosi kena air ya. Perbaikan, memperbaiki blok power dan menghilangkan area ataupun komponen yang korosi terdapat di kapasitornya. Unit pun sudah bisa normal, nyala dan siap untuk digunakan kembali. Mungkin seperti itu aja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Redmi 12C ya, mati total X air.